9 pertanyaan untuk mengkritisi suatu argumentasi. Nah, apa saja 9 pertanyaan tersebut? Yang pertama adalah kejelasan atau clarity. Poin-poin pertanyaan yang dapat kita ajukan ketika kita mendengarkan suatu argumentasi atau membaca suatu argumentasi, baik itu dalam buku ataupun berita, artikel, even itu sosmed, adalah bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk memperjelas suatu masalah jika Anda menganggap suatu masalah itu ya belum terlalu jelas. Ini yang disebut sebagai clarity. Pertanyaan lain seputar clarity atau kejelasan agar kita dapat mengklarifikasi atau mengklarifikasi adalah, bisakah Anda memberikan saya sebuah contoh? Misalnya ketika teman-teman merasa sebuah perbincangan itu belum terlalu jelas, Anda dapat mengajukan contohnya. Nah, itu pertanyaan itu bertujuan untuk memperjelas suatu masalah jika Anda menganggap suatu masalah itu belum jelas, sehingga Anda membutuhkan contoh untuk memperjelas atau mengklarifikasi atau memperjelas suatu masalah. Dan contoh yang ketiga dari pertanyaan clarity atau clarify adalah, bisakah Anda mengilustrasikan maksud Anda? Jadi ini bentuknya lebih kepada tindakan. Contoh-contoh yang sifatnya lebih konkret, ilustratif. Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk memperjelas suatu masalah jika Anda menganggap suatu masalah itu belum jelas, sehingga Anda membutuhkan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan suatu masalah. Kadang kita mendapati sebuah problem solving itu menjadi lebih jelas ketika kita mengilustrasikannya, baik itu dalam reka peristiwa, baik itu melalui situasi komedi, ataupun storytelling yang betul-betul menjelaskan menggunakan pendekatan yang sifatnya ilustratif. Nah, pertanyaan kedua yang dapat Anda ajukan ketika ingin mengajukan sebuah pertanyaan, baik itu dalam membaca buku ataupun mendengarkan sebuah sesi pembicaraan, adalah pertanyaan seputar akurasi. Misalnya, bagaimana kita bisa memeriksanya? Nah, pertanyaan ini penting agar kita dapat membuktikan masalah tersebut. Apakah masalah tersebut akurat atau tidak? Nah, contoh pertanyaan akurasi lainnya adalah, bagaimana kita dapat mengetahui apakah hal tersebut benar? Nah, apakah masalah tersebut itu benar? Itu artinya setidaknya memuat 3 teori kebenaran, yaitu kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, ataupun kebenaran pragmatis. Misalnya kebenaran korespondensi itu artinya kesesuaian antara ide dan realitas. Misalnya seorang argumentator menjelaskan suatu ide tertentu tapi tidak sesuai dengan realitas. Itu artinya tidak benar secara koresponden. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran koherensi. Misalnya suatu argumentasi itu tidak sesuai dengan aksioma atau kebenaran yang sudah diyakini di atasnya sebelumnya. Itu artinya tidak benar secara koherensi. Karena kebenaran koherensi per definisi adalah kebenaran yang antara aksioma dan teorema itu koheren atau saling berkaitan satu sama lain. Dan tipe kebenaran yang ketiga adalah kebenaran pragmatis, bahwa kebenaran itu dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran jika ia bermanfaat secara praktis. Misalnya HP dapat dikatakan HP benar ketika dia dapat digunakan untuk melakukan telekomunikasi, baik itu informasi maupun komunikasi. Nah, HP dikatakan adalah HP yang salah atau HP yang tidak berguna ketika dia sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Nah, contoh lain dari pertanyaan akurasi adalah bagaimana kami dapat memverifikasi atau mengujinya. Nah, pertanyaan ini tentunya bertujuan untuk menguji suatu masalah untuk diverifikasi secara, apakah itu secara empiris melalui pengamatan indrawi, maupun secara reflektif, yaitu melalui penalaran rasional. Nah, tipe pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang sifatnya presisi. Misalnya pertanyaan yang berbunyi, bisakah Anda menjelaskannya secara lebih spesifik? Nah, jadi ini membutuhkan pengkhususan terhadap suatu masalah yang menurut kita masih terlalu umum. Contoh lain misalnya, bisakah Anda memberi saya rincian lebih lanjut? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk merinci suatu masalah yang masih terlampau luas, sehingga kita membutuhkan perincian terhadap suatu masalah yang sementara dibahas. Contoh ketiga dari pertanyaan presisi adalah, bisakah Anda menjelaskannya lebih tepat? Nah, pertanyaan ini bertujuan untuk membuat suatu masalah dijelaskan tentunya secara lebih exactly atau secara lebih tepat. Tipe pertanyaan yang keempat adalah pertanyaan seputar relevansi. Contoh-contoh pertanyaan relevansi adalah, bagaimana hubungannya dengan masalah tersebut? Bagaimana hubungannya dengan pertanyaan itu? Bagaimana hal tersebut membantu kami mengatasi masalah ini? Nah, adapun pertanyaan relevansi ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara suatu masalah dengan masalah yang lain. Nah, pertanyaan relevansi ini penting untuk kita mengukur sejauh mana argumentasi, baik itu tertulis maupun lisan, dari seorang pembicara maupun penulis, berkaitan satu sama lain. Itulah mengapa kita kadang mendapati suatu argumentasi itu nggak nyambung atau nggak relate, karena dia tidak memahami argumentasi yang relevan. Nah, tipe yang kelima dari mengajukan pertanyaan adalah kedalaman atau depth. Misalnya contoh-contoh pertanyaan kedalaman adalah faktor-faktor apa saja yang menjadikan masalah ini sulit. Apa saja kompleksitas dari pertanyaan ini. Kesulitan apa saja yang perlu kita atasi. Nah, adapun fungsi dari pertanyaan ini tentunya bertujuan mengetahui kedalaman dari suatu masalah. Nah, Aristoteles mengajarkan kita tentang 4 cara mencari sebab agar kita dapat menemukan faktor-faktor yang menyebabkan suatu masalah. Sehingga kita dapat mendalami secara lebih deep terhadap suatu masalah. Yaitu pertama sebab efisien, kita akan mencari aktor dari penyebab masalah ini. Yang kedua sebab final itu kita akan mencari tujuan dari permasalahan ini. Yang ketiga adalah sebab formal itu kita akan mencari bentuk-bentuk dari masalah ini. Dan sebab keempat adalah sebab material, yaitu unsur-unsur atau elemen atau komponen yang menyebabkan masalah ini dapat eksis sehingga kita dapat menyelesaikan suatu masalah. Tipe pertanyaan yang keenam adalah keluasan atau breadth. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berbunyi, apakah kita perlu melihat hal ini dari sudut pandang yang lain? Apakah kita perlu mempertimbangkan sudut pandang yang lain? Apakah kita perlu melihat hal ini dengan cara yang lain? Nah, adapun fungsi dari pertanyaan ini bertujuan untuk melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang atau berbagai paradigma. Misalnya kalau kita merujuk kepada derivasi pandangan dunia, ya ada pandangan dunia secara garis besar loh ya, kita akan baginya ke dalam materialisme yang individualis, yaitu libertarian. Bagaimana sudut pandang libertariannya. Yang kedua adalah materialisme sosialisme, yaitu komunisme. Bagaimana sudut pandang komunis menanggapi masalah tertentu. Yang ketiga adalah pandangan dunia ketuhanan yang berbasiskan agama tertentu, misalnya agama Islam. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap masalah tertentu. Dan yang keempat adalah pandangan dunia ketuhanan yang perennial atau tidak berbasis pada suatu agama tertentu. Misalnya Pancasila. Bagaimana perspektif Pancasila memandang suatu masalah? Let's say kita akan mengambil contoh masalah adalah korupsi. Bagaimana sih korupsi dari sudut pandang Pancasila? Bagaimana korupsi dalam sudut pandang Islam? Bagaimana korupsi dalam sudut pandang komunisme? Bagaimana korupsi dalam sudut pandang libertarian? Itu cara kita melihat keluasan dari suatu masalah. Sehingga kita akan mengetahui corak berpikir ada sudut pandang dari seorang penulis. Sehingga kita nggak mudah dalam tanda kutip ditipu. Yang ketujuh, pertanyaan tipikalnya adalah pertanyaan yang sifatnya menguji suatu logika dari argumentasi. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berbunyi, apakah semua ini masuk akal jika kita gabungkan? Apakah paragraf pertama sudah cocok dengan paragraf terakhir? Apakah yang Anda katakan itu berdasarkan bukti? Nah, adapun fungsi dari pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui penalaran dalam satu masalah. Dalam logika kita mengetahui terdapat 3 jenis penalaran secara garis besar, yaitu penalaran induksi, penalaran deduksi, dan penalaran analogi. Nah, tipe pertanyaan ke-8 adalah signifikansi atau makna. Misalnya pertanyaan-pertanyaan yang berbunyi, apakah masalah ini merupakan masalah penting untuk dipertimbangkan? Atau apakah ini ide utama yang harus difokuskan? Manakah dari fakta berikut yang paling penting? Nah, fungsi pertanyaan-pertanyaan ini adalah bertujuan untuk mengetahui arti penting dari suatu masalah, signifikansi dari suatu masalah. Nah, kalau kita merujuk misalnya ke dalam definisi penting itu ya sinonim dengan substansi atau subjek yang ada pada objek, yang jika subjek itu tidak ada maka objek pun juga tidak ada. Jadi masalah penting adalah masalah yang menjadi penghambat, dan jika masalah ini kita hilangkan maka hambatan-hambatan kehidupan kita juga dapat terhilangkan. Perlu kita garis bawahi bahwa masalah itu kedudukannya netral, bukan positif, bukan negatif. Bahkan masalah itu justru membuat hidup kita menjadi lebih bermakna, menjadi positif. Kenapa? Dengan mengatasi masalah, maka kehidupan kita akan naik kelas. Justru dengan lari dari masalah, membuat hambatan-hambatan hidup kita itu akan semakin sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Nah, masalah besar kalau kita merujuk misalnya buku Richard Carson yang berjudul Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Masalah Besar atau Don't Sweat the Small Stuff adalah masalah yang masih relevan bahkan dalam 1 dekade. Misalnya masalah tentang pilihan karir, pilihan jodoh, pilihan tempat tinggal, pilihan pendidikan. Itu adalah masalah-masalah penting yang memang harus kita pertimbangkan secara mendalam. Sementara masalah kecil adalah masalah yang tidak relevan lagi kurang dari 1 tahun ke depan. Misalnya masalah-masalah seputar
saya mau pakai baju apa nih untuk presentasi berikut ini, itu nggak penting lagi 1 tahun ke depan. Itu akan kita bahas tentang paradox of choice, atau bagaimana pilihan-pilihan atau mengambil keputusan itu membuat kita justru menghadapi masalah-masalah baru. Dan tipe pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan seputar keadilan. Misalnya yang berbunyi, apakah saya mempunyai kepentingan dalam masalah ini? Apakah saya dengan simpatik mewakili sudut pandang orang lain dalam masalah ini? Nah, adapun fungsi dari pertanyaan ini adalah bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya keadilan dalam suatu permasalahan. Nah, pertanyaan ini tentu untuk menilai apakah masalah dijawab secara adil atau tidak. Nah, identifikasi adanya muatan dalam suatu masalah dengan cara mengecek apakah dalam argumentasi yang dikemukakan oleh penulis ataupun pembicara itu tidak memuat bias egosentrisme, yaitu terhindar dari bias kepentingan individu. Atau apakah dalam suatu argumentasi baik itu penulis atau pembicara tidak memuat adanya bias sosiosentrisme atau kepentingan terhadap suatu kelompok.